Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys, oke? Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Jadi rebutan dunia, Jokowi kalahkan semua negara. Indonesia sedang berkompetisi untuk mendapatkan investasi dengan Singapura. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Negara-negara yang maju biasanya yang disebut bagaimana memulai bisnis yang mudah itu dilakukan. Nah, kita ini berkompetisi sama Singapura. Singapura mengatakan kamu datang, kamu bawa duit, kamu investasi, monggo. Berkompetisi dengan Singapura ya. Makanya untuk kita, kenapa kita mereformasi birokrasi, memperbaiki iklim investasi, itu supaya kita menjadi high income country. Investasi supaya jadi high income country. Kita masih bisa mencapai target yaitu di atas 1.200 triliun. Tepatnya di 1.207 triliun rupiah. Ini sangat ada macam-macam reformasinya ya. Semua negara sekarang ini rebutan yang namanya investasi. Kenapa mereka mau berinvestasi? Banyak hal. Yang pertama, pemerataan infrastruktur yang tidak hanya di Jawa saja, tapi sudah hampir merata di luar Jawa. Entah itu jalan tol, entah itu pelabuhan, entah itu airport, entah itu jalan provinsi. Kemudian stabilitas sosial dan politik dan keamanan itu kita dianggap baik. Dianggap dan juga baik. Fundamental ekonomi kita yang juga dianggap baik. Sehingga orang mau berinvestasi di negara itu kita. banyak Saya yang mau berinvestasi gitu apa yang ya. telah diumumkan Menarik oleh Bapak Presiden. Investasi Selama dari kuartal luar. keempat, alhamdulillah kita mampu mencatat pertumbuhan investasi sebesar 314,8 triliun rupiah. Secara Q&Q antara perbandingan kuartal ketiga dan kuartal 4 itu tumbuh 2,3%. Tapi secara year on year itu tumbuh sekitar 30,3%. Jadi bayangkan pertumbuhan investasi kita itu sebesar 30,3% dikaitkan dengan tahun kemarin. Dan mereka memprediksi Indonesia pun tetap tumbuh di atas 5% yang merupakan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara lain, baik tentu yang G20 apapun dunia. Jadi negara untuk maju tadi manusianya, infrastrukturnya, institusinya, itu negara kelembagaannya maju. yang bagus. Sebuah negara Dan maju. itu yang menjadi syarat untuk negara itu mampu produktif. Negara yang maju biasanya aturannya nggak ruwet. Kenapa Presiden Jokowi begitu kepengen mereformasi supaya birokrasi dan aturan nggak bundet sampai di bawah? Jadi macam-macam perubahan yang ini gitu ya dilakukan pada gitu. 2045, tepat 100 tahun usia Indonesia. Presiden Joko 2045 Indonesia 100 tahun. Puncak kejayaannya. Fakta yang tidak bisa dipungkiri 2045 ya. sebuah hal yang begitu sejuk dan membanggakan warga negara Indonesia. Orang-orang Indonesia tentu begitu gegap gempita melihat Indonesia saat ini maju. Bukan hanya infrastrukturnya saja yang maju. Tentu untuk mencapainya tidaklah mudah. Ada banyak hal yang harus dilakukan agar Indonesia bisa naik level dari middle income country atau negara berpendapatan menengah menjadi high income country atau negara berpendapatan tinggi, seperti memperbaiki sumber daya manusia, menyediakan infrastruktur yang bagus dan memperbaiki institusi dan kelembagaan. Menteri Keuangan atau pun berpengaruh Indrawati mengatakan, berpengaruh salah juga satu hal penting yang menjadi infrastruktur. ciri dari negara maju adalah aturannya tidak rumit, sehingga proses untuk menciptakan usaha dan memperkuat ekonomi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Itulah yang menjadi alasan Presiden Joko Widodo menggaungkan gerakan reformasi birokrasi dengan menyederhanakan berbagai perizinan dan pelayanan. Pasalnya selama ini pelaku usaha di Indonesia kerap kali harus melewati berbagai tahapan
yang membuat dana bisnisnya habis hanya untuk mengurus proses pembuatan bisnis tersebut dengan berbagai oknum. Sri Jadi ini Mulyani menyebut berfokus jika kepada saat ini gitu Indonesia ya, juga sedang berkompetisi apa namanya untuk itu, mendapatkan investasi dengan pula. Singapura. Untuk itu, sebagai negara yang sedang berjalan ke arah maju, maka reformasi birokrasi Berfokus kepada menyederhanakan perizinan dan aturan pelayanan menjadi penting untuk buka memperbaiki bisnis gitu ya. iklim investasi. Langkah 1000 yang telah diambil oleh Jokowi mulai menampakkan hasilnya. Berkat hilirisasi, ekspor manufaktur Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Bahkan terbaru Hilirisasi. nilai investasi Indonesia pada tahun 2022 tercatat telah mencapai melebihi target hingga 1.207 triliun rupiah. Realisasi Wah, sampai pencapaian triliun ya. investasi tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Selepas Di hilirisasi. mana 53% di luar Pulau Jawa dan 47% di Pulau Jawa. Itu baru Ini nikel tentu tuh menjadi kabar baik hilirisasinya untuk ya. masyarakat Indonesia. Nyatanya, setelah ditangani Jokowi, Indonesia bisa menjadi rebutan negara luar untuk investasi di Indonesia. Ada sejumlah Banyak hal yang menarik negara yang investor berminat dari lah berbagai gitu negara invest untuk di berinvestasi Indonesia. di Indonesia. Sebab sudah banyak Salah satunya adalah pembangunannya pemerataan gitu kan. infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Selain pemerataan infrastruktur, Di luar Presiden Pulau Jokowi Jawa pun sudah mengungkapkan mulai bahwa gitu stabilitas sosial, pembangunannya. politik dan keamanan di Indonesia juga dinilai baik oleh banyak negara. Presiden menyebut kontribusi kepemimpinan Indonesia di G20 dan ASEAN turut menjadi faktor pendukung para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Di tengah krisis Jadi finansial tingkat dunia, kepercayaannya juga Indonesia masih meningkat dipercaya lah gitu menjadi ya. tujuan investasi. Presiden pun mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dan mengambil kebijakan yang tidak berdampak pada kepercayaan global tersebut. Mengingat manfaatnya yang besar Kepercayaan dan global. mendongkrak pertumbuhan perekonomian. Mengingat manfaatnya yang besar dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian negaranya di tengah terpaan ketidakpastian global, Presiden menekankan bahwa investasi harus terus dijaga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga terus mengamati dan mempelajari arah pergerakan investasi untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat terkait investasi di tanah air. Dengan dibangunnya sistem online single submission atau OSS, diharapkan bisa terus meningkatkan kecepatan sekaligus menyederhanakan pengurusan izin investasi. Indonesia sudah ada di arah pengurusan yang benar perizinan. untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi maju. Tentu akan butuh perjalanan panjang. Tapi jalan yang panjang jika dijalankan dengan baik, itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Kita tahu bahwa negeri ini sedang berpacu dengan waktu, sekaligus agak berdebar-debar setelah nanti Jokowi selesai menjabat pada 2024 nanti. Mumpung masih ada waktu walau sedikit, alangkah berharganya waktu yang tersisa, sehingga kudu dimaksimalkan, mumpung kepercayaan dunia internasional kepada Jokowi sedang bagus-bagusnya. We never know, jangan-jangan nanti presiden pengganti Jokowi malah menghambat kemajuan negeri ini. Meski kans yang sebaliknya juga tetap ada kalau negeri ini memilih presiden yang tepat buat meneruskan program kerja Jokowi sejak 2014 hingga 2024 nanti. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang sekarang ini tingkat kepercayaan global pada Indonesia itu boleh dikatakan memang cukup tinggi gitu ya. Semakin dapat banyak menarik investasi daripada luar, dan sekarang ini memang berfokuskan kepada perizinan dan pelayanan. Jadi lebih mudah untuk usaha daripada luar itu membuka bisnis di Indonesia gitu. Jadi pelbagai reformasi yang dilaksanakan ini untuk menuju negara maju. Tahun 2045 Indonesia tepat 100 tahun. Nah, jadi dari sekarang ini kita sudah dapat melihat memang Indonesia sampai di tengah menggerakkan lah gitu ya untuk segera mencapai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.